Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini, aku akan ceritakan kisah inspiratif tentang Randy, seorang pria miskin yang dulu dihina keluarga istrinya. Tapi siapa sangka, dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia bangkit menjadi pengusaha batu bara terbesar dan orang terkaya di negaranya. Pilihannya di akhir kisah akan membuat kita belajar banyak tentang harga diri dan pemaafan. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Senja di Jakarta selalu sibuk, seakan seluruh dunia berpacu dengan waktu. Namun, bagi Randy Pratama, waktu terasa berjalan lambat sore itu. Ia berdiri di depan rumah besar bergaya kolonial yang terletak di kawasan elit Menteng, memandangi megahnya bangunan yang terlihat seperti dunia lain baginya. Tangannya menggenggam setangkai bunga melati putih, tangkai itu sudah agak basah oleh keringat. Randy menarik napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang bergemuruh. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia akan makan malam resmi bersama keluarga besar istrinya, Sarah Adistia. Ia tahu dirinya tidak diinginkan di sana. Tapi ia juga tahu Sarah ada di sisinya. Dan itu cukup. Setidaknya untuk sekarang. Pintu besar dengan ukiran rumit dibuka oleh seorang pelayan berseragam. Rumah itu sepi, terlalu sepi untuk ukuran rumah besar. Suara langkah sepatu kulitnya menggema di lantai marmer putih yang bersih, seolah-olah setiap detik yang berlalu menjadi pengingat bahwa ia tak seharusnya di sana. Di ruang makan, lampu gantung kristal bergantung rendah, menyinari meja makan panjang yang bisa menampung 20 orang, meskipun malam itu hanya dihuni 5. Taplak putih mahal, peralatan makan perak yang berkilat, semua tampak begitu mewah dan jauh dari dunia Randy yang sederhana. Duduk di sebelah Sarah, Randy berusaha menjaga punggungnya tetap tegak, meski seluruh tubuhnya ingin runtuh oleh beban suasana itu. Ia menyadari dasi-dasi yang ia beli dari pasar minggu 2 tahun, lalu untuk acara lamaran tidak cocok dengan jas yang ia pinjam dari temannya. Ia sadar sepatu kulitnya sudah mulai aus, tapi ia datang sebagai dirinya sendiri, dengan harga diri yang masih utuh. Darmawan Adistia duduk di kepala meja. Wajahnya keras, rahangnya mengeras setiap kali ia melirik Randy. Mira, istrinya, tampak tenang seperti biasa. Namun ketenangan itu menyimpan dingin yang menusuk. Rafael, adik Sarah, tak bisa menyembunyikan rasa muaknya setiap kali pandangannya bertemu mata Randy. Mereka mulai makan dalam keheningan. Sendok dan garpu saling beradu, suara kecil itu mengisi udara yang tegang. Tak ada yang bicara sampai akhirnya Darmawan membuka suara. Jadi, Randy, katanya sambil menatap potongan daging wagyu di piringnya, kau kerja apa sekarang? Randy menelan ludah sebelum menjawab. Saya servis AC, Pak. Kadang juga bantu-bantu instalasi listrik. Sejenak, hening lagi, lalu Rafael mendengus, menggeleng pelan. Wah, nggak heran AC di kantor gue sering rusak. Mungkin yang ngerjain kayak lo. Ia tertawa kecil, suaranya seperti duri yang menusuk. Mira meletakkan sendoknya dengan pelan, lalu mengusap sudut bibirnya dengan serbet linen. Sarah, katanya, nadanya sehalus sutra, Mama cuma mau kamu berpikir panjang. Kamu itu Adistia. Kamu lahir di keluarga ini. Apa kamu yakin mau jalani hidup sederhana? Naik motor ke pasar, masak sendiri, cuciin baju suamimu. Sarah menghela napas. Ia menoleh ke Randy. Matanya lembut namun tegas. Aku nggak masalah, Ma. Darmawan menggeleng perlahan. Kamu nggak paham, Sarah. Hidup di bawah bukan cuma soal kekurangan. Ini soal martabat. Dan martabat keluarga kita nggak bisa dijatuhkan begitu saja. Kata-kata itu seperti cambuk bagi Randy. Ia merasa seolah-olah seluruh harga dirinya dikoyak di depan istrinya. Tapi ia menahan diri. Ia genggam tangan Sarah yang ada di pangkuannya lebih erat, mencoba mencuri kekuatan dari sentuhan itu. Pak Bu,
Ucap Randy dengan suara serendah mungkin, namun tetap jelas. Saya mungkin bukan orang berada, tapi saya punya niat baik. Saya kerja keras. Saya janji, Sarah nggak akan kekurangan. Rafael tertawa lagi, kali ini lebih keras. Niat baik nggak bakal bikin lo jadi kaya, bro. Ini Jakarta, bukan sinetron. Mira tersenyum tipis. Mama sudah lihat banyak laki-laki baik, tapi sayangnya baik saja nggak cukup. Mendengar itu, dada Randy terasa sesak. Ia mencoba menahan napas, tapi tatapan-tatapan mereka terasa seperti paku yang menembus dinding jiwanya. Ia mengingat kembali hari ketika ayahnya meninggal di ladang kering yang tak lagi bisa ditanami karena kekeringan panjang. Ia, bocah 16 tahun saat itu, berdiri di depan pusara memegang tangan ibunya yang gemetar. Ia bersumpah, ia akan membuat hidup mereka lebih baik. Tapi sekarang, ia duduk di meja makan ini, dihina di depan istrinya, dan ia belum membuktikan apa-apa. Sarah melepaskan tangannya dari genggaman Randy, namun hanya untuk menyentuh pundaknya. Aku nggak butuh laki-laki kayak Ma, Pa, katanya. Suaranya bergetar, namun matanya tajam. Aku butuh laki-laki yang nggak ninggalin aku waktu susah. Dan Randy itu laki-laki itu. Dermawan menghembuskan napas, menggeleng pelan. Kamu masih muda, Sarah. Kau belum tahu hidup seperti apa. Ia menatap Randy. Kalau kau benar lelaki, buktikan. Buktikan engkau pantas bawa nama Aditya. Randy mengangguk perlahan. Saya akan buktikan, Pak. Makan malam itu berakhir dalam hening. Randy berjalan keluar rumah dengan langkah berat, tapi di genggamannya ada tangan Sarah dan itu cukup untuk membuatnya tetap tegak. Di teras sebelum masuk mobil, Sarah berhenti. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca. Aku nggak nyesel, katanya pelan. Jangan pernah berubah, Ren. Randy menunduk, bibirnya menempel di kening Sarah. Aku janji, bisiknya. Aku bakal bikin mereka nyesel udah ngerendahin aku. Saat mereka melaju menjauh dari rumah itu, Randy menatap jalan di depannya. Malam Jakarta masih ramai, tapi di benaknya hanya ada satu suara yang menggema. Buktikan, Ren. Buktikan mereka salah. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang yang nyaris tertutup asap kota, tekad itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Udara malam Jakarta tak pernah benar-benar sejuk. Panas dan lembab menyelimuti kota itu, bahkan saat jam sudah bergulir jauh dari senja. Namun malam itu, keringat yang mengalir di pelipis Randy bukan hanya karena hawa panas, melainkan juga karena amarah yang ia tahan dalam-dalam. Mesin mobil tuanya meraung pelan, ban-ban usang menggelinding menyusuri jalanan ibu kota yang gemerlap namun penuh kesenjangan. Sarah duduk di sebelahnya, diam. Hanya sekali-sekali ia melirik suaminya, seolah mencari sesuatu yang bisa menenangkannya. Aku minta maaf, suara Sarah akhirnya pecah di antara deru mesin. Randy menoleh sekilas, lalu menggeleng. Jangan, kamu gak salah. Tapi mereka, Sarah menggigit bibirnya, menahan tangis yang sudah menggenang. Keluargaku keterlaluan. Aku gak tahu mereka akan seperti itu. Randy menghela napas. Matanya tetap fokus ke jalanan di depan. Aku tahu dari awal, Sir, aku nggak akan diterima. Tapi kamu sudah pilih aku. Itu cukup. Sarah mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Randy yang menggenggam kemudi. Hangat, lembut. Randy menggenggamnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tapi, lanjut Sarah, suaranya melemah. Apa kamu nggak apa-apa, Ren? Randy tak langsung menjawab. Ia membiarkan beberapa detik hening. Hanya suara mesin mobil dan klakson samar dari jalanan yang menemani mereka. Lalu, perlahan ia berkata, "Gak apa-apa, justru itu yang bikin aku sadar. Aku gak bisa selamanya kayak gini." Sarah mengerutkan dahi. Maksudnya, mobil berhenti di depan rumah kontrakan sederhana mereka, di gang sempit yang hanya muat, satu motor lewat bersisian. Randy mematikan mesin lalu menatap Sarah. Matanya yang biasanya teduh kini berkobar, penuh tekad yang belum pernah Sarah lihat sebelumnya. Mereka benar dalam satu hal, ucap Randy pelan,
Aku nggak pantas buat kamu. Bukan sekarang, tapi aku janji, Sar. Aku janji. Aku bakal bikin mereka ngelihat aku beda suatu hari nanti. Malam itu, setelah Sarah tertidur, Randy duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya, setumpuk catatan lama, nota servis AC, kwitansi kecil dari pelanggan-pelanggan yang selama ini memberinya penghasilan pas-pasan. Ia mengamati semua itu dalam diam. Tangannya mengusap perlahan kertas-kertas itu, sebelum akhirnya ia meremasnya satu persatu dan melempar ke dalam tong sampah. Ini nggak cukup, kepalan tangannya mengejang. Di benaknya terbayang kembali wajah Darmawan Adistia, dingin dan menghakimi. Suara tawa Rafael yang mengejeknya. Pandangan sinis Mira yang seolah menelanjanginya dari atas sampai bawah. Ia menutup matanya erat-erat. Lo nggak punya apa-apa, Ren, gumamnya sendiri. Tapi lo masih punya harga diri. Dan itu nggak akan lo biarin diinjak-injak. Malam itu, ia membuka kembali laptop tuanya. Layarnya sudah retak di salah satu sudut, namun masih bisa menyala. Ia mengetik satu kata kunci yang entah kenapa selalu memanggil rasa penasarannya. Tambang batu bara. Sudah lama ia dengar soal bisnis ini. Teman lamanya Rico pernah cerita waktu mereka nongkrong di warung kopi tentang bagaimana banyak orang dari kampung tiba-tiba bisa punya rumah mewah karena kerja di tambang. Tapi waktu itu, Randy hanya mendengarnya sekilas. Sekarang, ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Tambang batu bara, sumber uang, sumber masa depan. Kalau gue harus mulai dari bawah, gumamnya. Gue mulai dari bawah, tapi gue nggak bakal berhenti sampai atas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Randy berangkat tanpa banyak bicara. Ia mencium kening Sarah sebelum perempuan itu sempat bangun sepenuhnya. Kamu mau kemana? Tanya Sarah sambil mengucek mata. Cari jalan buat masa depan kita, jawab Randy, singkat. Sarah mengerutkan alis. Randy, tunggu aku sukses, Sar, bisiknya sebelum melangkah pergi. Di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, Randy bertemu Rico. Lelaki berkulit legam itu tersenyum lebar begitu melihat Randy datang. Ren, lama banget nggak nongol bro, serunya menepuk pundak Randy keras-keras. Randy tersenyum tipis. Gue mau nanya soal yang lo pernah cerita dulu. Rico mengerutkan kening. Yang mana? Tambang batu bara. Mata Rico langsung berbinar. Ia menyandarkan punggung, menyesap kopinya pelan. Akhirnya lo sadar juga, ini jalan pintas bro. Kerja keras, iya. Tapi kalau hoki lo bagus, lo bisa jadi juragan. Randy mengangguk perlahan. Gue mau coba, apa aja gue lakuin. Rico terdiam sejenak menatap Randy serius. Lo yakin ini keras, Ren? Dunia tambang itu beda sama servis AC. Di sana, lo makan debu, lo tidur di barak jelek, kadang duit lo dibegal orang. Banyak yang gak pulang karena kecelakaan. Lo siap? Randy menatap lurus mata Rico. Mereka ngeludahin harga diri gue kemarin, gue gak akan diam. Rico mengangguk. Oke, kalau gitu ikut gue minggu depan. Kita ke Kalimantan. Malamnya, Randy menceritakan rencananya pada Sarah. Perempuan itu menahan air mata, namun ia tak pernah mencegah. Kalau itu jalan yang kamu pilih, aku akan tunggu. Katanya lirih. Tapi hati-hati, Ren. Randy memeluk Sarah erat-erat. Gue pergi bukan buat cari mati, Sar. Gue pergi buat hidup layak. Buat kita. Sarah mengangguk. Wajahnya menempel di dada Randy. Mendengar detak jantung suaminya yang kuat. Aku percaya. Di atas atap kontrakan mereka, malam itu Randy memandang langit Jakarta. Di tangannya, melati putih yang dulu ia berikan pada Sarah. Ia mengepalkan bunga itu perlahan. Lo lihat pak, Darmawan, Tante Mira, Rafael, gumamnya, suaranya berat namun mantap. Satu hari nanti, lo semua bakal undang gue ke rumah itu. Bukan buat ngetawain gue, tapi buat ngajak kerja sama. Dan malam itu, tekadnya membara seperti bara di dasar tambang yang menunggu digali. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh hujan semalam.
Genangan air bercampur lumpur memenuhi jalanan kecil di sekitar kontrakan Randy. Udara lembab membuat napas terasa berat, namun langkah kaki Randy tetap mantap meninggalkan rumah meskipun semalam ia hampir tidak tidur. Sarah mengantar sampai pintu pagar. Wajahnya pucat, namun matanya tetap menunjukkan keteguhan yang selama ini jadi kekuatan Randy. "Kamu yakin gak mau sarapan dulu?" tanya Sarah pelan. Randy hanya tersenyum tipis. "Gak apa-apa, aku makan nanti aja." Sarah meraih tangan Randy menggenggam erat. "Hati-hati, ya." Randy mengangguk, lalu berjalan menjauh. 1 langkah, 2 langkah. Tapi setiap langkah terasa seperti 1000 kilo beban di pundaknya. Ia tahu ini baru permulaan. Hari-hari pertama, Randy mencari pekerjaan baru penuh dengan penolakan. Ia mendatangi bengkel, toko bangunan, bahkan pabrik kecil di pinggiran kota. Setiap kali masuk, ia memperkenalkan diri dengan sopan, membawa selembar CV seadanya yang ia tulis tangan di kertas HVS. Namun jawabannya selalu sama. "Maaf mas, kita lagi nggak butuh orang." Atau yang lebih menyakitkan, "Pengalaman mas cuma teknisi AC." Waduh, kita butuh yang lebih ahli. Randy tetap mengucapkan terima kasih, tetap tersenyum meskipun hatinya remuk. Ia berjalan kaki berkeliling Jakarta. Dari satu tempat ke tempat lain, hanya berbekal sebotol air minum dan nasi bungkus yang dibuat Sarah. Sore itu, ia duduk di halte busway, keringat bercampur debu menempel di leher dan wajahnya. Ia membuka ponsel bututnya, mengecek saldo rekening. 0,5 ribu. Nafasnya berat, ia menutup mata, mendongak ke langit. Bahkan buat ongkos pulang aja nggak ada, gumamnya. Ia merogoh kantong, menemukan uang reseh 1.500 rupiah. Ia bisa saja minta Sarah kirimkan uang, tapi ia tak mau. Ia tak mau membuat Sarah semakin khawatir. Akhirnya ia berjalan kaki pulang. 3 jam, sendirian, dengan sepatu bolong yang membuat kakinya lecet. Sesampainya di rumah, Sarah langsung menyambutnya. Melihat kondisi Randy, ia menahan tangis. Tapi ia tak berkata apa-apa, hanya menyodorkan air putih dan mengusap pelipis suaminya dengan handuk basah. "Makasih," bisik Randy. Sarah tersenyum kecil. "Kamu capek. Mandi dulu ya." Malam itu, mereka duduk berdampingan di ruang tamu yang sempit. Sarah menyulam baju yang robek, sementara Randy mencatat di buku kecil, menuliskan semua tempat yang sudah ia datangi. "Ren," suara Sarah pelan. Kita jual aja motor kita, ya. Biar kamu punya modal buat usaha kecil." Randy menoleh, kaget. Motor itu satu-satunya kendaraan mereka. Motor yang selalu mengantar Sarah belanja ke pasar, yang mereka pakai kemana-mana. "Gak, Sar," jawabnya cepat. "Kita masih butuh itu." Sarah menatapnya tetap lembut. "Tapi kalau itu bisa bantu kamu, aku rela." Randy menghela napas panjang. Ia tahu Sarah tulus, tapi ia juga tahu betapa kerasnya keputusan itu buat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, motor itu pun dijual. Randy mendapatkan uang 10 juta rupiah dari hasil penjualan. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai sesuatu. Ia mencoba jualan kopi keliling, membeli termos besar, beberapa bungkus kopi sahet, dan gelas plastik. Pagi-pagi, ia keluar rumah, berjalan kaki dari satu gang ke gang lain, menawarkan kopi panas ke para pekerja bangunan, tukang ojek, dan pedagang pasar. Awalnya, dagangannya laku. Ia bahkan tersenyum lega ketika melihat hasil penjualan hari pertama. Tapi hari ketiga, termos kopinya pecah karena tersenggol mobil di jalan. Ia hanya bisa menatap air kopi yang tumpah membasahi aspal, sementara pemilik mobil yang menyenggolnya hanya melirik sebentar sebelum pergi. "Bapak nggak apa-apa?" tanya seorang pedagang pasar. Randy mengangguk pelan. "Gak apa-apa," tapi hatinya runtuh lagi. Uang hasil jualan 2 hari habis untuk beli termos baru. Minggu berikutnya, ia mencoba berjualan gorengan di depan kontrakan. Sarah yang memasak,
Randy yang menjaga lapak kecil dari kayu bekas. Hari pertama gorengan laris. Hari kedua lumayan. Tapi hari ketiga hujan deras mengguyur membuat jualannya sepi. Hari keempat Satpol PP datang, mengusir dan menyita lapaknya karena dianggap mengganggu jalan. Mereka pulang dengan tangan hampa. Di malam yang sunyi itu, Randy duduk di sudut kamar. Ia menunduk, kedua tangan menutupi wajahnya. Bahunya berguncang pelan. Sarah mendekat, memeluknya dari belakang. "Kamu nggak sendiri, Ren," bisiknya. "Aku di sini." Randy melepas tangannya dari wajah. Matanya basah, tapi ada sesuatu yang kembali menyala di sana. "Aku nggak akan nyerah," gumamnya. "Mereka kira aku bakal berhenti sampai di sini?" "Enggak, Sar. Aku nggak mau kamu hidup begini terus." Sarah tersenyum, walau matanya ikut berkaca. "Aku nggak pernah nyesal milih kamu." Beberapa hari setelah itu, Riko menghubungi. Katanya, ada pekerjaan kasar di tambang batu bara di Kalimantan. Bukan pekerjaan enak jadi kuli angkut batu bara, kerja siang malam. Tapi bayarannya lumayan buat ukuran Randy. "Lo masih mau, Ren?" tanya Riko lewat telepon. Randy menggenggam ponselnya erat-erat. Ia melirik Sarah yang sedang menjemur pakaian, wajahnya lelah namun tetap penuh harapan. "Gue mau," jawabnya mantap. Riko tertawa kecil di ujung telepon. "Siap, bro. Minggu depan, kita terbang ke Kalimantan." Randy menghela napas panjang, lalu menatap Sarah yang berjalan mendekatinya. "Kalimantan?" tanya Sarah, seolah sudah mendengar sebagian dari pembicaraan itu. Randy mengangguk. "Aku harus pergi. Ini kesempatan yang aku tunggu." Sarah menunduk, lalu meraih tangan Randy. Ia mengecupnya pelan. "Aku tunggu kamu pulang." Malam itu, mereka berdua duduk di atap kontrakan. Lagi. Bintang-bintang samar-samar terlihat di langit Jakarta. "Kamu percaya aku bakal berhasil?" tanya Randy tiba-tiba. Sarah tersenyum memandang langit. "Aku nggak percaya, Ren." Randy menoleh, sedikit kaget. "Hah? Aku nggak percaya kamu bakal berhasil." Lanjut Sarah, menatap suaminya. "Aku yakin." Randy terdiam, dadanya sesak oleh rasa haru. Ia mengangguk pelan. Malam itu ia tahu, langkah kecilnya baru saja berubah jadi langkah besar. Debu berterbangan di antara panas yang menyengat siang itu. Matahari Kalimantan tidak main-main. Rasanya seperti membakar kulit hingga ke tulang. Keringat membasahi kaos lusuh Randy, membuatnya lengket dan berat. Tangan kasarnya terus mengangkat karung batu bara dari truk, menumpuk di atas lahan kosong yang menjadi tempat penimbunan sementara. Sudah hampir 3 bulan, ia bekerja di tambang batu bara kecil milik seorang pengusaha lokal. Tidur di barak sempit, berbagi ruang dengan 8 orang lain, makan seadanya, dan jam kerja yang kadang tak masuk akal. Namun Randy tak pernah mengeluh. Setiap malam, setelah semua orang terlelap karena kelelahan, Randy justru mencatat apa yang ia pelajari. Tentang harga batu bara, jalur distribusi, siapa yang membeli, siapa yang menjual. Ia perhatikan siapa yang jujur dan siapa yang suka main curang. Semuanya ia simpan di buku catatan kecil yang ia bawa kemana-mana. Ini bukan cuma kerja, ini sekolah. Itu yang selalu ia yakinkan pada dirinya sendiri. Suatu sore, setelah selesai shift kerja, Randy duduk di warung kopi kecil di tepi jalan tambang. Tangannya gemetar karena lelah, namun ia tetap mencoba menulis di buku kecilnya. Kopi hitam yang sudah dingin tetap ia seruput pelan. "Hari ini kerjaan berat, ya Dik?" Suara serak namun dalam terdengar dari sampingnya. Randy menoleh. Seorang pria tua duduk di kursi kayu panjang, mengenakan kemeja putih yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam dan hidup. "Iya, Pak. Tiap hari juga begini?" jawab Randy sambil tersenyum sopan. Pria itu mengangguk pelan. "Tapi kamu beda." Randy mengerutkan kening. "Beda gimana, Pak?" Si pria tua menunjuk buku kecil di tangan Randy. "Gak banyak anak muda mau capek-capek kerja kasar sambil belajar kayak gitu." Randy sedikit tersenyum. "Saya cuma gak mau selamanya di posisi ini, Pak." Pria itu tersenyum balik lalu mengulurkan tangan. "Herman, panggil aja Pak Herman."
Randy, Pak. Mereka berjabat tangan. Hangat dan kuat. Ada sesuatu di cara pria tua itu menatapnya, seolah sedang menilai Randy lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Pak Herman sering duduk bersama Randy di warung kopi yang sama. Kadang mereka bicara soal tambang, kadang hanya soal cuaca. Tapi Pak Herman selalu mendengar dengan serius saat Randy bicara. Suatu sore, Pak Herman meletakkan secarik peta di atas meja. Tangan tuanya menunjuk ke sebuah area yang ditandai lingkaran merah. Ini lahan tambang kecil. Bekas tambang sebenarnya. Orang-orang pikir nggak ada yang bisa diambil lagi di sana, katanya. Randy mengerutkan kening, menatap peta itu dengan saksama. Terus kenapa Bapak tunjukin ke saya? Pak Herman tersenyum samar. Karena saya lihat kamu punya sesuatu yang nggak banyak orang punya di sini. Kerja keras, rasa ingin tahu, dan kamu nggak gampang nyerah. Randy menelan ludah, menahan degup jantung yang mulai berpacu. Saya sudah tua, Ren. Lanjut Pak Herman. Dulu saya juga mulai dari bawah kayak kamu. Sekarang, saya mau kasih kesempatan ke orang yang pantas. Maksud Bapak? Tanya Randy pelan. Pak Herman menghela napas, lalu menatap mata Randy dalam-dalam. Saya mau kamu kelola lahan itu. Modal awal saya bantu, alat berat saya pinjamkan 1 unit. Tapi setelah itu, kamu yang kelola. Hasilnya bagi 2. Randy terdiam. Jantungnya berdetak makin cepat. Tawaran itu seperti pintu yang terbuka lebar setelah sekian lama ia mengetuk dinding. Tapi, kenapa saya, Pak? Tanyanya ragu. Pak Herman tersenyum. Karena kamu nggak minta. Karena kamu kerja, bukan ngeluh. Dan saya mau lihat apa kamu benar-benar bisa jadi besar. Malam itu Randy duduk sendirian di pinggir barak. Lampu temaram dari ruang makan barak memantul di matanya. Ia menatap layar ponsel, menulis pesan untuk Sarah. Sar, aku dapat kesempatan. Lahan tambang. Investor percaya sama aku. Doain aku, ya. Tak butuh waktu lama, balasan dari Sarah muncul. Kamu pasti bisa, Ren. Aku percaya. Keesokan harinya, Randy dan Pak Herman pergi ke lokasi tambang itu. Jauh masuk ke hutan, jalanannya penuh lumpur, licin, dan berbahaya. Tapi saat mereka sampai, Randy turun dari mobil, menatap hamparan tanah hitam yang terbentang di depannya. Semua orang bilang gak ada apa-apa lagi di sini, kata Pak Herman. Randy menghela napas. Ia meraih segenggam tanah, meremasnya, lalu membiarkannya jatuh perlahan dari sela jari. Kalau gitu, kita buktikan mereka salah. Beberapa hari kemudian, Randy mulai mengumpulkan pekerja. Ia merekrut teman-teman satu baraknya yang juga ingin kesempatan lebih baik. Mereka bekerja keras, menggali dari pagi sampai malam. Alat berat yang dipinjamkan Pak Herman mulai membuka lapisan tanah keras yang selama ini terkubur. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Wajah para pekerja mulai murung. Randy sendiri mulai ragu, tapi ia tak pernah menunjukkan itu. Setiap malam ia menguatkan timnya, membagikan nasi bungkus, bahkan kadang-kadang menyanyi pelan agar mereka tetap semangat. Sampai suatu sore, ketika salah satu pekerja berteriak dari dalam lubang tambang, "Randy, ada lapisan baru. Ini batu bara bagus." Randy berlari sekuat tenaga, melompat turun ke dasar galian. Di sana, ia melihat lapisan batu bara hitam pekat, bersih dan keras. Kualitas tinggi. Air matanya nyaris menetes. Tapi ia segera bangkit menepuk pundak para pekerjanya. Kita berhasil, katanya pelan, namun penuh kekuatan. Ini baru permulaan. Pak Herman datang keesokan harinya. Menepuk bahu Randy keras-keras. Kamu bukan cuma pekerja keras, Ren. Katanya sambil tersenyum bangga. Kamu pemimpin. Randy hanya mengangguk. Matanya masih menatap barisan truk yang mulai mengangkut batu bara pertama mereka. Dalam hatinya, ia berbisik. Pak Darmawan, Tante Mira, Rafael. Ini baru awal, tunggu aku. Panasnya bukan lagi seperti bara, tapi seperti matahari turun langsung ke atas kepala mereka. Hawa di tambang itu tak kenal ampun. Debu beterbangan membuat mata perih, dan setiap tarikan napas terasa seperti menghirup pasir halus yang kasar di tenggorokan.
Di tengah semua itu, Randy berdiri tegak. Kaosnya basah kuyup oleh keringat. Helm proyek berlapis lumpur menempel di kepalanya, dan sepatu boot penuh lumpur berat di kaki. Tapi langkahnya tidak pernah goyah. Dia berjalan dari satu titik ke titik lain, mengecek kerja para pekerja, memastikan alat berat tidak ada yang bermasalah, dan setiap proses berjalan sesuai rencana. Semua itu dia lakukan sambil terus memberi semangat pada timnya. "Jangan kasih kendor, bro," seru Randy pada Johnny, salah satu pekerja yang sedang menarik selang pompa air. "Airnya jangan sampai mampet, nanti lubangnya banjir lagi." Johnny menyeka keringat di dahinya. "Siap, bos." Randy tersenyum kecil meskipun matanya lelah. Ia tahu mereka semua bekerja bukan hanya untuk uang. Mereka bekerja karena percaya pada mimpi yang sama keluar dari lingkaran kemiskinan. Malamnya, di barak sederhana yang mereka bangun dari kayu bekas, Randy duduk bersila bersama para pekerjanya. Mereka makan bersama hanya nasi, ikan asin, dan sambal terasi, tapi malam itu terasa lebih hangat daripada biasanya. "Ren," suara Dika, salah satu pekerja yang paling muda. "Lo nggak cep ya? Udah kerja dari subuh, keliling, nggak pernah ngeluh." Randy menghela napas, menatap api kecil yang mereka nyalakan di tengah lingkaran. "Cep," jawab Randy pelan. "Cep banget." Semua tertawa kecil. Tapi, lanjutnya, menatap satu persatu wajah di sekelilingnya, "Kalau gue berhenti sekarang, kalian bakal ikut berhenti. Kalau kalian berhenti, yang kita bangun selama ini hancur, jadi gue harus tetap jalan." Hening sejenak, lalu Dika menepuk pundaknya. "Kita semua bareng Loren." Randy mengangguk. "Kita bareng-bareng." Hujan deras turun 2 hari berturut-turut. Tambang jadi berlumpur berat. Sebagian alat berat macet karena tertutup tanah basah. Beberapa pekerja mulai jatuh sakit karena kehujanan terus-menerus. "Ren, truk ngangkut batu baranya selip di tanjakan," teriak Seno panik sambil berlari ke arahnya. Randy langsung berdiri dari posko kecilnya. "Gue cek ke sana." Dengan sepatu berat yang sudah 2 kali hampir terlepas karena lumpur, ia berlari ke arah tanjakan. Di sana, truk besar bermuatan penuh batu bara nyaris tergelincir. Sopirnya keluar, wajahnya pucat. "Remnya ngelos, Ren," kata si sopir. Panik, Randy nggak pikir panjang. Ia naik ke kabin truk, mengecek rem dan persneling. Kakinya menekan rem kuat-kuat, sementara tangan lainnya memutar kemudi perlahan. "Bantu ganjel rodanya, cepet!" teriak Randy ke para pekerja. Mereka bergerak cepat menyelipkan balok kayu besar ke roda truk. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, akhirnya truk itu stabil. Nafas Randy terengah, dadanya naik turun. "Ren, lo gila, bisa aja tadi lo ke bawah jatuh," bentak Rico, temannya yang ikuti proyek itu. Randy cuma nyengir. "Kalau bukan gue, siapa lagi?" Malam itu, tubuh Randy demam. Sarah yang dihubungi lewat telepon menangis, tapi suara Randy tetap tenang. "Aku nggak apa-apa, Sar," katanya pelan. "Ini biasa. Tapi kamu harus jaga kesehatan, suara." Sarah parau. "Kalau kamu sakit, siapa yang jaga semua itu?" Randy tersenyum meskipun pelipisnya basah oleh keringat dingin. "Aku janji, aku jaga diri. Aku nggak mau kamu nunggu lama-lama." Sarah terdiam sejenak, lalu berbisik, "Aku selalu nunggu kamu, Ren." Bulan demi bulan berlalu. Randy makin paham alur tambang, belajar dari Pak Herman bagaimana menjual batu bara ke pembeli besar. Ia mulai menghubungi trader, negosiasi harga, dan perlahan hasil kerja keras mereka mulai tampak. Satu demi satu, truk-truk batu bara mulai keluar dari tambang mereka dengan muatan penuh. Uang mulai masuk, meskipun tidak banyak di awal, tapi cukup untuk memperbaiki alat, memperbesar produksi, dan memberi upah layak ke semua pekerja. Suatu malam, Randy berkumpul lagi dengan timnya. Kali ini, ada nasi kotak dari kota, ayam goreng, bahkan minuman dingin yang sudah lama mereka rindukan. "Dari mana nih, bos?" canda Johnny sambil membuka nasi kotaknya. Randy tersenyum. "Dari hasil kerja keras kita." Tawa lepas memenuhi malam itu. Bukan hanya karena makanan,
Tapi karena mereka tahu, semua ini mereka dapatkan dengan keringat dan air mata mereka sendiri. Pak Herman duduk di kursi kayu, menatap Randy, yang kini berbicara dengan para supplier. Wajah tua itu penuh bangga. "Kamu buktikan ke saya, Ren," katanya suatu malam. Randy menatapnya. "Belum, Pak. Ini baru permulaan." Pak Herman tersenyum. "Tapi permulaan yang bagus." Randy menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap ke arah jalan panjang yang membentang keluar tambang, tempat truk-truk mereka terus melaju. Dalam hatinya, ia kembali teringat ucapan yang ia tanamkan sejak hari itu di meja makan keluarga Sarah. "Mereka salah menilai gua, dan gua bakal buktikan itu." Hujan baru saja reda di tambang. Udara malam masih menyisakan aroma tanah basah, bercampur dengan bau khas batu bara yang baru diangkat dari perut bumi. Randy berdiri di tepi tambang, menatap truk-truk yang keluar membawa muatan penuh. Ia menarik napas dalam, merasakan kepuasan melihat hasil kerja kerasnya. Namun jauh di dalam benaknya, ia tahu ini baru awal. Di meja kayunya yang sederhana, Randy membuka laptop bekas yang ia beli dari seorang teknisi di kota. Ia mulai mempelajari grafik harga batu bara dunia, jalur distribusi, dan siapa pemain besar di industri ini. Catatannya semakin rapi, nama-nama trader, perusahaan pelayaran, hingga pasar ekspor yang menjanjikan. Sampai akhirnya, satu keputusan besar muncul di pikirannya. "Aku nggak bisa selamanya jadi buruh di sini. Aku harus punya tambang sendiri." Membangun jaringan. Pak Herman duduk di beranda baraknya sambil menyeruput teh hangat saat Randy mendatanginya dengan langkah penuh tekad. "Pak," Randy membuka pembicaraan, "saya mau tanya sesuatu." Pak Herman menoleh, menatap pemuda itu dengan senyum tipis. "Apa lagi yang mau kamu pelajari, Ren?" "Semuanya." Randy menatap lurus ke mata pria tua itu. "Gimana cara jadi pemilik tambang bukan cuma pengelola?" Pak Herman terkekeh. "Kamu nggak pernah puas ya, nak? Kalau puas, saya bakal tetap jadi pekerja selamanya." Pak Herman terdiam, lalu meletakkan cangkirnya. Ia menghela napas panjang. "Batu bara bukan cuma soal gali dan jual, Ren. Ini bisnis penuh risiko. Banyak orang mau kaya cepat, tapi nggak semua selamat. Ada yang tumbang karena utang, ada yang hancur karena politik. Saya siap belajar." Pak Herman tersenyum kecil. "Oke, kita mulai dari sini." Ia meraih sebuah buku catatan lusuh dari tas tuanya dan membukanya. Di sana tertulis nama-nama pemilik tambang, trader besar, hingga jalur distribusi yang paling menguntungkan. Kalau mau naik kelas, kamu harus punya akses ke pembeli besar. Kalau bisa, langsung ke buyer luar negeri. Harga lebih tinggi dan mereka butuh pasokan stabil. Jelas, Pak Herman? Randy mengangguk, menyerap setiap kata. "Tapi, gimana caranya dapat izin usaha, modal, dan akses ke lahan?" Pak Herman tersenyum. "Itulah PR besarmu." Minggu-minggu berikutnya, Randy mulai mencari lahan tambang baru yang bisa ia kelola sendiri. Ia mendatangi kantor dinas pertambangan, mencari informasi tentang izin lahan yang belum digarap. Namun, masalah pertama muncul. Lahan-lahan potensial sudah dikuasai perusahaan besar, kata seorang pegawai dinas kepadanya. Kalaupun ada yang masih kosong, proses izinnya panjang dan biayanya nggak sedikit. Randy keluar dari kantor dengan kepala penuh beban. Tapi ia tak menyerah. Dari catatan Pak Herman, ia menemukan satu lokasi yang menarik, sebuah tambang tua yang ditinggalkan karena dianggap tidak menguntungkan. Tapi berdasarkan informasi yang ia pelajari, kemungkinan besar masih ada cadangan batu bara di dalamnya. Ia pun mendatangi pemilik lahan tersebut, seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. "Masih banyak batu bara di sini?" kata Randy dengan yakin. "Saya mau kelola tambang ini." Pak Surya terkekeh menatap Randy dengan sinis. "Anak muda, tambang ini sudah saya coba gali bertahun-tahun. Hasilnya nol besar." "Tapi Bapak nggak pakai metode yang tepat," balas Randy. "Teknologi sekarang sudah lebih maju. Saya yakin kalau diberi kesempatan, saya bisa menghidupkan tambang ini lagi." Pak Surya terdiam sejenak. "Kamu punya modal?" Randy menelan ludah. "Saya bisa cari."
Pak Surya tersenyum samar. Baiklah, saya kasih kamu waktu 1 bulan. Kalau kamu bisa kasih saya proposal yang masuk akal, kita bicara lagi. Masalah berikutnya, uang. Randy butuh modal besar untuk memulai tambang sendiri. Ia mencari investor, menawarkan rencana bisnisnya ke berbagai kenalan Pak Herman. Tapi tak semua percaya padanya. Bocah muda kayak kamu mana bisa kelola tambang? Sindir seorang pengusaha senior. Apa jaminannya usaha ini sukses? Tanya yang lain. Namun, di antara semua penolakan, ada satu orang yang tertarik. Seorang trader bernama Leonardo Setiawan, yang dikenal sebagai pedagang batubara yang ambisius. Aku suka cara berpikir Loren, katanya sambil menyesap kopi di kafe tempat mereka bertemu. Tapi gue nggak percaya omongan doang, gue mau bukti. Apa yang lo mau lihat? Simple, Leonardo menyeringai. Gue kasih modal awal buat beli alat berat. Tapi lo harus balik modal dalam 6 bulan. Kalau enggak, lo harus kasih gue saham mayoritas di tambang lo. Randy terdiam. Tawaran itu berisiko. Tapi ini bisa jadi satu-satunya cara. Deal, katanya akhirnya. Dengan modal dari Leonardo, Randy mulai menghidupkan tambang tua itu. Ia mengajak para pekerja lamanya membeli peralatan yang lebih modern dan menggunakan metode eksplorasi baru yang lebih efisien. Namun, baru sebulan berjalan, masalah muncul lagi. Salah satu perusahaan tambang besar di daerah itu, PT Barajaya, merasa terganggu dengan kehadiran Randy. Anak muda itu mulai mengganggu pasar, kata salah satu petinggi Barajaya kepada anak buahnya. Kalau dibiarkan, dia bisa jadi ancaman. Tak lama setelah itu, Randy mendapat surat peringatan. Izin tambangnya tiba-tiba dipermasalahkan. Truk-truknya mulai mengalami kendala di jalan, seolah ada yang menghalangi distribusi mereka. Dan puncaknya, salah satu alat beratnya dibakar oleh orang tak dikenal. Malam itu, Randy berdiri di depan alat berat yang hangus. Rahangnya mengatup keras. Pak Herman datang, menepuk bahunya. Ren, ini bukan cuma bisnis, ini perang. Randy mengepalkan tangan. Gue nggak akan mundur. Malam itu, di bawah langit Kalimantan yang gelap, mimpi Randy mulai terbentuk. Tapi ia sadar, jalannya menuju puncak baru saja dimulai. Pagi itu, kabut masih turun tipis di antara pepohonan Kalimantan. Udara dingin terasa menusuk kulit, tapi hati Randy justru berkobar lebih panas dari sebelumnya. Ia berdiri di atas lahan yang beberapa bulan lalu masih dianggap kuburan tambang tanah mati yang dibiarkan terbengkalai. Tapi hari ini, tanah itu adalah harapan. Di tangannya tergenggam surat perjanjian hak pengelolaan tambang atas nama dirinya sendiri. Tertanda sah, tertulis jelas, bukan mimpi lagi. Sumpah, gumam Randy sambil menatap ke sekeliling. Ini beneran terjadi. Di belakangnya, Dika, Joni, dan beberapa kawan lama berdiri, membawa alat kerja. Wajah mereka cerah, meski tubuh mereka masih letih dari kerja keras sebelumnya. Ren, kita mulai dari mana? Tanya Joni sambil meletakkan helmnya di kepala. Randy menghirup napas panjang. Dari titik paling keras. Dari dasar. Sore itu mereka mulai menggali. Dengan alat berat sewaan, mereka membuka lapisan tanah pertama. Tidak semulus yang mereka kira, mesin sering mogok, bahan bakar terlambat datang, dan cuaca tidak selalu bersahabat. Ren, teriak Dika suatu hari. Alat galiannya rusak lagi. Fan beltnya putus. Randy mendekat, menatap alat berat itu. Wajahnya penuh lumpur, keringat menetes dari pelipisnya. Kita nggak bisa berhenti, katanya sambil menghela napas. Cari bengkel terdekat. Kalau nggak ada, kita perbaiki sendiri. Dika menatapnya bingung. Tapi kita nggak punya suku cadang. Randy menatap tajam. Ambil dari alat bekas di tambang lama. Kita rombak, kita bikin. Malamnya, mereka bergantian tidur di tenda darurat sambil tetap menjaga alat-alat berat dari pencuri. Randy memilih berjaga di depan api unggun. Suara jangkrik bersahutan. Henning, Ren, suara Dika memecah keheningan. Ia duduk di samping Randy, menyerahkan sebungkus kopi hitam sahet. Lo yakin kita bisa? Randy tersenyum, meski wajahnya terlihat letih.
Ia mengambil kopi itu, menyobek plastiknya dengan gigi, lalu menuangkan air panas dari termos. Gue nggak yakin, jawab Randy jujur. Tapi kalau kita nggak jalanin ini sekarang, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Dika mengangguk pelan. Gue ikut lo sampai manapun, bukan ikut gue, balas Randy. Kita jalan bareng. Beberapa minggu kemudian, masalah besar muncul lagi. Uang mereka nyaris habis. Sewa alat berat belum dibayar lunas. Para pekerja mulai resah. Randy merasa berat di dadanya. Ia menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya memutuskan menelepon seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. Halo Mas Reza, suaranya pelan hampir ragu. Di seberang suara berat terdengar. Randy, wah udah lama banget. Ada apa bro? Gue butuh bantuan, kata Randy tanpa basa-basi. Pinjaman, gue janji balikin dalam setahun. Mas Reza, teman lamanya semasa kuliah, adalah seorang pengusaha alat berat yang kini cukup sukses. Mereka dulu sama-sama susah, tapi jalan hidup membawa mereka ke arah berbeda. Berapa? Tanya Reza. 500 juta. Jawab Randy mantap. Hening di ujung telepon. Randy bisa merasakan degup jantungnya di telinga. Akhirnya, Reza menjawab, datang ke Jakarta. Kita ngobrol langsung. 3 hari kemudian, Randy bertemu Reza di sebuah kafe di Sudirman. Wajah Reza jauh lebih dewasa dari yang ia ingat rapi, jas elegan, arloji mahal melingkar di pergelangan tangannya. Jadi lo beneran nekat buka tambang sendiri? Tanya Reza sambil menyeruput espresso. Randy mengangguk. Kalau ini gagal, gue balik ke titik nol. Reza tertawa kecil. Lo nggak berubah ya, masih keras kepala. Gue nggak mau mati miskin, Za. Reza menatapnya lama, lalu tersenyum. Lo nggak usah bayar bunga, tapi lo harus janji kalau bisnis lo berhasil, lo tarik gue jadi partner. Randy mengulurkan tangan. Gue janji, mereka salaman. Dan mulai hari itu, impian Randy punya tenaga baru. Dengan modal baru, Randy membeli ekskavator bekas, memperbaiki jalan tambang, dan merekrut lebih banyak pekerja. Produksi batu, bara mulai berjalan. Truk-truk kecil mulai keluar masuk, membawa hasil tambang ke pelabuhan terdekat. Namun, cobaan tetap datang. Salah satu pembeli besar membatalkan kontrak secara sepihak. Diduga karena tekanan dari pesaing mereka PT Barajaya. Ren, kita nggak ada pembeli. Batu bara numpuk di stockpile, teriak Joni suatu sore. Randy diam beberapa detik. Lalu ia mengambil ponsel, menelepon semua kenalan yang pernah ia catat. Satu persatu menolak. Sampai akhirnya, seorang trader luar negeri dari India mengangkat telepon. Hello Mr. Randy, I hear you have stock ready? Suara berat di seberang. Yes, high calorie coal, ready for shipment? Jawab Randy setengah gugup. Setelah negosiasi panjang, Randy berhasil mendapatkan kontrak ekspor pertamanya 50,0000 ton. Bukan angka kecil untuk skala tambangnya. Malam itu, mereka merayakan dengan sederhana. Nasi bungkus, kopi sahet, dan tawa lepas di bawah langit yang penuh bintang. Gue bilang apa? Kata Dika sambil menepuk pundak Randy. Lo gila, tapi kita nggak nyesel ikut lo. Randy tersenyum menatap ke arah tumpukan batu bara yang siap dikirim. Ini baru langkah awal, katanya pelan. Gue belum selesai. Angin malam terasa dingin di tambang kecil Randy. Namun bukan dingin itu yang membuat tubuhnya menggigil. Di tangannya tergenggam selembar laporan keuangan yang membuat matanya nanar. 5 miliar? Hilang? Randy memejamkan mata, berusaha menyangkal angka-angka itu. Tapi semua bukti sudah jelas. Uang hasil kontrak ekspor batu bara pertamanya, yang seharusnya menjadi fondasi memperbesar tambangnya, lenyap ditilep oleh seseorang yang paling ia percaya, Leonardo. Beberapa bulan sebelumnya, Leonardo Setiawan adalah partner yang paling loyal. Mereka sama-sama berjibaku di awal. Leonardo yang percaya pada Randy saat semua orang menganggapnya tak punya masa depan. Mereka berjabat tangan, bersulang dengan kopi sahet, bermimpi akan membangun kerajaan tambang bersama-sama. Gue suka cara lo kerja,
kata Leonardo suatu malam di depan api unggun tambang. Lo kerja kayak orang kesetanan, Ren. Gue yakin bentar lagi kita bisa bersaing sama PT Barajaya. Randy tersenyum. Asal lo nggak ninggalin gue di tengah jalan. Leonardo menepuk dadanya. Kalau gue ninggalin lo, berarti gue nggak ada harga dirinya. Mereka tertawa malam itu. Dan Randy percaya. Sepenuh hati. Tapi kenyataan jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Di depan tumpukan dokumen, Randy bersama Dika dan Johnny memandangi semua transaksi ilegal yang dilakukan Leonardo. Ia menjual sebagian besar batu bara tambang mereka ke pasar gelap, memotong keuntungan, dan menghilang membawa semua uang pembayaran buyer India. Dika mengepalkan tangan, mukanya merah padam. Gue dari dulu udah nggak percaya sama dia, Ren. Gue udah bilang. Randy diam. Dadanya sesak, seolah ada batu berat menghimpit. Johnny menunduk lesu. Kita, habis Ren. Gaji pekerja belum dibayar, utang sama supplier numpuk. Kalau nggak ada dana, kita tutup. Randy menghempaskan tubuhnya ke kursi kayu reot. Ia menatap langit-langit tenda seakan ingin menerobosnya. Kenapa, No? Kenapa lo lakuin ini ke gue? Tangannya bergetar hebat. Ia ingin marah, tapi yang ada hanya rasa hampa, seperti dikhianati oleh saudara sendiri. Beberapa hari kemudian, Randy memutuskan mencari Leonardo ke Jakarta. Ia tinggalkan tambangnya dalam keadaan sekarat, demi mendapatkan jawaban. Di sebuah lounge mewah di pusat kota, Randy menemukannya. Leonardo duduk santai, mengenakan jas abu-abu mahal, ditemani dua wanita cantik di kanan kirinya. Segelas wine merah berkilau di tangannya. Randy berdiri di depan meja itu, rahangnya mengeras. Leonardo tersenyum seolah tak ada yang terjadi. Ren bro, duduk, ayo. Lama nggak ketemu. Randy mengepalkan tinjunya, tapi menahan diri. Ia duduk, menatap mata pria itu lekat-lekat. Gue cuma mau satu hal, no, uang gue. Keringat gue. Balikin. Leonardo mengangkat bahu santai. Bisnis bro. Kadang kita menang, kadang kita rugi. Lo nggak rugi. Lo ngambil semua yang bukan hak lo. Leonardo mendekat, senyumnya berubah dingin. Lo pikir lo siapa, Ren? Gue kasih lo kesempatan naik kelas. Tanpa modal dari gue, lo masih jadi pekerja tambang capek kotor di bawah sana. Randy menarik napas panjang, tangannya gemetar. Gue kerja dari pagi sampai pagi, gue pertaruhkan hidup gue buat tambang itu. Lo cuma duduk nunggu hasil. Leonardo terkekeh. Itu bedanya otak sama otot. Randy berdiri, menahan emosi yang meledak-ledak di dadanya. Gue bakal ambil balik semua yang lo curi, no. Gue nggak tahu caranya, tapi lo bakal lihat. Leonardo menatap santai. Good luck, Ren. Dunia tambang nggak sebersih yang lo kira. Randy berbalik, melangkah pergi. Tapi di matanya, ada bara yang takkan pernah padam. Di tambang, situasi makin memburuk. Beberapa pekerja mulai pulang karena gaji mereka tertahan. Alat berat mangkrak karena bahan bakar habis. Supplier menagih utang, bahkan mulai mengancam. Malam itu, hujan turun deras. Randy duduk sendiri di gudang, menatap gelap. Tubuhnya lunglai, seperti kehilangan tenaga. Mungkin ini batasnya. Ia menunduk, tangannya memegang kepala. Nafasnya berat, Dika datang, duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata. Mereka hanya terdiam dalam suara hujan. Lama kemudian, Dika berkata, kita udah sejauh ini, Ren. Lo yang bikin gue dan yang lain bertahan. Kalau lo nyerah, kita semua bubar. Randy menatap sahabatnya itu, matanya berkaca-kaca. Gue nggak tahu harus gimana lagi, Dik. Dika tersenyum samar. Kita gali tambang itu lagi, Ren. Gue nggak peduli pakai sekop, pakai tangan kosong, asal kita kerja pasti ada jalan. Johnny datang membawa termos kopi. Gue juga nggak kemana-mana, Ren. Ini rumah kita. Pelan-pelan, air mata yang Randy tahan akhirnya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kalah karena ia sadar, ia tidak sendiri. Ia berdiri, mengusap matanya. Oke, besok kita gali lagi. Kita mulai dari awal. Pagi harinya, Randy dan tim kecilnya kembali bekerja. Mereka menyewa alat bekas,
mengumpulkan dana seadanya, dan menambang dengan segala keterbatasan. Sedikit demi sedikit, batu bara kembali terkumpul. Randy berdiri di atas tumpukan batu bara baru mereka. Keringat bercampur lumpur menetes dari dagunya. Dadanya terengah, tapi wajahnya tenang. Lo lihat, no, lo pikir lo udah habisin gue. Tapi gue masih hidup. Dan bara di dalam dadanya kini lebih panas dari sebelumnya. Hujan deras membasahi kawasan tambang itu selama berhari-hari. Jalanan tanah berubah menjadi lumpur tebal, membuat alat-alat berat sulit bergerak. Para pekerja mulai kehilangan semangat. Gudang logistik hampir kosong, dan hanya tinggal beberapa galon solar yang tersisa. Situasi di tambang Randy seakan di ujung tanduk. Namun, di tengah keputusasaan itu, Randy justru menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di hatinya. Keberanian untuk mulai lagi. Malam itu di tenda yang mulai bocor karena hujan, Randy, Dika, dan Johnny berkumpul. Di hadapan mereka terbentang peta lahan tambang yang pernah diabaikan. Johnny menunjuk satu titik dengan senter kecil. Ren, area ini nggak pernah kita gali serius. Dulu katanya kualitas batu baranya jelek. Randy memperhatikan titik itu. Matanya menyipit, berpikir keras. Gimana kalau kualitasnya nggak seburuk itu? Kita cuma dengar dari cerita pekerja lama, belum pernah uji langsung. Dika mengangguk cepat. Mending kita coba, daripada diem doang nunggu keajaiban. Randy menghela napas dalam. Lalu ia berdiri, mengepalkan tangan. Besok pagi kita mulai gali di sana. Pakai alat manual dulu. Kalau ketemu lapisan bagus, kita kerahkan semua tenaga. Keesokan harinya, di bawah sinar matahari yang mulai malu-malu muncul setelah hujan panjang, Randy dan beberapa pekerja mulai menggali di titik yang mereka tentukan. Tak ada alat berat, hanya cangkul, linggis, dan tangan yang penuh kapalan. Randy sendiri turun ke lubang gali. Tangannya terus mencangkul tanpa henti, meski tubuhnya letih. Ia ingin anak buahnya melihat bahwa ia bukan sekadar bos yang memberi perintah. Sore harinya, suara Dika tiba-tiba menggema, membuat semua orang berhenti. Ren, coba lihat ini. Randy berlari mendekat. Dika menunjukkan bongkahan batu bara hitam yang berkilau. Teksturnya padat, warnanya pekat. Itu tanda kualitas tinggi. Johnny menatap kagum. Ini batu bara bagus, nilai kalori tinggi, bisa dijual mahal. Randy mengusap dahi yang basah keringat. Matanya memerah, bukan karena lelah, tapi haru. Ia menatap batu itu lama, seolah memegang emas. Ini awal baru kita, gumamnya. Setelah memastikan deposit baru itu cukup besar, Randy tahu mereka harus segera mencari pembeli. Tapi kepercayaan pasar pada perusahaannya sudah hancur sejak Leonardo mengkhianatinya. Tak ada buyer lokal yang mau ambil risiko lagi. Malam itu, di base camp, Randy membuka laptop tuanya, mulai menyusun email penawaran kepada beberapa trader internasional yang ia temukan di forum-forum perdagangan. Ia mengetik dengan hati-hati. Jari-jarinya masih kaku karena lelah menggali. Subject: High calorie coal for export. Urgent supply available. Tak ada balasan sampai 3 hari. Kemudian, namun ketika notifikasi berbunyi, hati Randy berdegup kencang. Hello Mr. Randy, we are interested in your coal. Can we arrange a site visit? Itu dari sebuah perusahaan trading asal Vietnam, Tan-Min Energy. Randy langsung menelpon Dika dengan suara bergetar. Dik, ada buyer mau datang. Serius lo? Dika nyaris teriak. Gokil Ren, kapan? Lusa mereka sampai sini. Hari kunjungan tiba. Tim dari Tan-Min Energy datang dengan 2 mobil double cabin. Mereka orang-orang yang berwibawa, berjas sederhana namun rapi. Salah satunya, Mr. Hui, berbicara langsung pada Randy. Kami dengar banyak cerita tentang perusahaan Anda. Katanya dengan bahasa Inggris kaku. Randy tersenyum tipis. Saya nggak bisa bohong, Pak. Kami pernah jatuh, dikhianati, tapi tambang ini jujur. Kualitas batu baranya bicara sendiri. Mr. Hui menatap batu bara yang diambil dari lubang baru mereka. Ia mengetes kekerasan batu itu, lalu berbicara pada anak buahnya dalam bahasa Vietnam.
Beberapa menit kemudian ia mengangguk. Kami setuju untuk kontrak 100,000 ton pengiriman bertahap. Randy hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Thank you, sir. You won't regret this. Kontrak baru itu memberi nafas panjang pada bisnis Randy. Ia membayar gaji pekerja yang sempat tertunda, melunasi utang pada supplier, dan memperbaiki alat berat yang sempat rusak. Di malam perayaan sederhana di tambang, Dika mengangkat gelas plastik berisi kopi hitam. Buat Randy, bos paling keras kepala yang pernah ada. Semua tertawa, termasuk Randy. Ia menatap wajah-wajah lelah namun bahagia itu satu persatu. Bukan buat gue, kata Randy. Buat kita semua, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Mereka bersulang. Suara tawa mereka mengisi malam yang tadinya selalu hening dan dingin. Randy berdiri di tepi tambang, memandang ke arah lubang tempat mereka menggali batu bara berkualitas tinggi itu. Angin malam bertiup, membawa aroma tanah basah dan batu bara. Gue bakal buktiin no, bisiknya lirih. Gue bangkit lagi. Dan kali ini, gue nggak bakal jatuh karena siapapun. Tatapannya tajam menembus kegelapan malam. Mimpi yang sempat retak itu kini kembali menyala, lebih kuat dari sebelumnya. Tahun itu, dunia dilanda krisis energi. Harga batu bara melonjak gila-gilaan di pasar internasional. Negara-negara di Asia dan Eropa yang dulunya santai kini berebut pasokan energi murah demi menjaga pabrik dan listrik mereka tetap menyala. Di tengah kekacauan itu, tambang kecil Randy, yang dulu hampir mati, tiba-tiba menjadi rebutan. Tapi Randy tahu, kesempatan emas seperti ini tidak datang dua kali. Ia harus bergerak cepat atau dia akan disalip lagi oleh para pemain besar. Malam itu, Randy menggelar rapat darurat di base camp tambangnya yang kini sudah sedikit lebih rapi. Di hadapan Dika, Johnny, dan beberapa staf kepercayaannya, ia membentangkan data harga batu bara global. Harga naik 300% dalam 2 bulan terakhir, ujar Randy, mengetuk layar proyektor kecil mereka. Buyer berebut pasokan dan kita punya stok. Johnny mengangguk, matanya berbinar. Ini kesempatan kita, Ren. Dika, yang sedari tadi diam, menyela, tapi kita nggak punya infrastruktur buat ekspansi besar. Alat berat kita terbatas, jalan angkut ke pelabuhan juga parah. Kalau nggak hati-hati, kita malah ambruk di tengah jalan. Semua terdiam. Lalu, Randy berkata pelan, kita cari partner baru. Investor yang serius, bukan kayak Leonardo. Randy mulai menghubungi banyak pihak dari trader internasional sampai bank lokal. Setelah berminggu-minggu lobi sana-sini, akhirnya dia mendapat kesempatan bertemu dengan Surya Mahendra, pemilik Mahendra Group, salah satu konglomerat tambang terbesar di negeri itu. Pertemuan berlangsung di kantor Mahendra Group di Jakarta. Gedung tinggi menjulang, dengan interior mewah yang membuat sepatu Randy yang berdebu tambang terasa makin kontras. Namun, ia tetap melangkah tegap. Tak ada lagi rasa minder seperti dulu. Di ruang rapat lantai 30, Surya Mahendra duduk di balik meja panjang kayu mahoni. Usianya sekitar 60-an, tapi sorot matanya tajam seperti elang. Kau anak muda yang katanya keras kepala itu? Tanya Surya membuka percakapan. Randy tersenyum tipis. Keras kepala, iya. Tapi saya nggak pernah kabur dari tanggung jawab, Pak. Surya mengangguk pelan. Aku sudah dengar soal Leonardo. Banyak yang akan coba hancurkanmu kalau engkau makin besar. Saya sudah siap, balas Randy. Surya menatapnya lama sebelum berkata, Mahendra Group bersedia investasi 100 miliar untuk ekspansi tambangmu. Tapi ada syarat. Apa itu, Pak? Kamu harus serahkan 51% saham ke perusahaan saya. Aku nggak mau bisnis yang aku danai dikemudikan anak kemarin sore tanpa kendali. Randy terdiam. Angka itu besar. Uang itu bisa menyelamatkan tambangnya, membesarkan produksi, bahkan membawa perusahaannya ke level internasional. Tapi, harga yang harus ia bayar adalah kehilangan kendali atas bisnis yang ia bangun dari keringat dan air mata. Dika yang duduk di sampingnya menatap resah, menunggu jawaban. Lama kemudian, Randy menggeleng pelan. Maaf, Pak Surya,
Saya nggak bisa lepasin kendali perusahaan saya sendiri. Saya mau investor, bukan penguasa. Surya tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban itu. Kau mirip aku waktu muda. Dia berdiri, menepuk bahu Randy. Aku kasih waktu seminggu. Kalau pikiranmu berubah, pintu ini terbuka. Keluar dari gedung Mahendra, Dika langsung bertanya, lo yakin kita butuh duit itu, Ren? Randy tersenyum samar, tapi matanya tegas. Gue nggak mau jadi budak di tambang gue sendiri. Joni menambahkan, terus kita dari mana dapat modal gede? Jangan idealis doang. Randy terdiam sesaat, lalu berkata, kita ajak para pekerja dan supplier gabung patungan. Kasih mereka saham kecil, biar semua orang punya rasa memiliki. Gue yakin mereka mau. Malam itu, Randy mengumpulkan seluruh pekerja tambang, sopir truk, mekanik, dan bahkan tukang masak kantin. Ia berdiri di atas bak truk dengan lampu sorot seadanya. Gue nggak mau jual tambang ini ke orang kaya. Gue mau kita yang punya bareng-bareng, serunya. Semua saling pandang. Ada yang bingung, ada yang skeptis. Kalau kalian gabung, kita kumpulin modal buat beli alat berat, bangun jalan, dan beli kapal angkut sendiri. Keuntungan kita bagi rata. Siapapun di sini bisa punya saham. Suasana hening beberapa saat. Lalu seorang pekerja tua maju, tangan kasarnya menggenggam uang recehan lusuh. Gue nggak punya banyak, Ren. Tapi selama lo di depan, gue ikut. Satu persatu, pekerja lain maju. Ada yang nyumbang 100.000, ada yang 5 juta. Supplier yang biasanya hanya menagih utang, kali ini mau memberikan material duluan tanpa dibayar cash. Malam itu, Randy menyadari, kekuatan bukan dari uang, tapi dari kepercayaan. Bulan-bulan berikutnya, tambang Randy bertransformasi. Jalan angkut diperbaiki, alat berat baru datang satu persatu. Produksi naik 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Kapal tongkang pertama yang mereka beli bersama-sama diberi nama Sarah 1 sebagai penghargaan untuk istri Randy yang selama ini setia mendampingi. Di dermaga, Randy menggenggam tangan Sarah erat. Kita bakal sampai puncak, sayang, ucapnya pelan. Sarah tersenyum lembut. Aku nggak pernah ragu, Ren. Dengan ekspansi besar itu, Randy kini bukan lagi pemain kecil di bisnis batu bara. Ia jadi rebutan buyer besar di India, Tiongkok, dan Vietnam. Nama perusahaannya, RMS Coal, mulai diperbincangkan di lingkaran pengusaha tambang papan atas. Namun, di balik semua itu, Randy tahu, di atas sana angin lebih kencang. Musuh-musuh baru menunggu, dan ia siap dari seorang yang tak dianggap siapa-siapa. Kini, Randy mulai menatap puncak kejayaan. Tapi di dunia bisnis, semakin tinggi dia melangkah, semakin besar pula tantangan dan godaan yang menantinya. Akankah Randy bertahan? Atau semua perjuangannya akan sia-sia? Tunggu kisah selanjutnya dari Rendia